Empat sahabat penasaran dengan suara piano misterius yang terdengar dari lantai 3 sekolah mereka, sebuah area yang telah lama dikunci setelah tragedi bunuh diri siswi bernama Ratna. Saat mereka nekat menyelinap masuk, mereka menemukan piano yang bermain sendiri, penampakan menyeramkan, dan kenyataan bahwa lantai 3 menyimpan lebih dari sekadar arwah penasaran. Satu persatu, mereka terseret dalam lingkaran teror yang memutar waktu dan menyiksa jiwa, hingga hanya satu yang kembali, namun tidak sepenuhnya utuh. Lantai 3 adalah kisah tentang rasa bersalah, trauma yang membekas, dan ruang terkutuk yang menolak dilupakan. Langit mulai gelap saat bel pulang berbunyi di sekolah menengah tua itu. Gedung bercat putih kusam yang sudah berdiri sejak zaman Belanda itu tampak memudar seperti ingatan yang dilupakan. Dimas mengayunkan tas ke pundaknya, berjalan bersama 3 temannya menuju gerbang. Di tengah langkah mereka, terdengar suara samar dari atas gedung. Melodi piano. Mereka berhenti, saling pandang. Suara itu datang dari lantai 3. "Siapa yang masih di ruang musik jam segini?" bisik Lina, suaranya hampir tak terdengar. Rara menatap ke atas. Jendela ruang musik tertutup, tapi tirainya bergerak pelan. Padahal angin sore ini mati total. Andi menggeleng. Itu pasti cuma hembusan angin. "Udah, yuk pulang." Tapi Dimas tetap berdiri. Tatapannya tajam menembus langit yang mulai biru tua. "Besok kita ke sana. Kita lihat sendiri apa yang sebenarnya ada di atas." Ketiganya terdiam. Bahkan langkah mereka menuju gerbang pun terasa lebih berat. Malam itu, suara piano tetap terdengar, mengalun sedih dan sendu, seolah ada yang belum selesai. Esok harinya, suasana sekolah berjalan seperti biasa. Tapi bagi keempat remaja itu, hari itu bukan hari biasa. Mereka punya misi, mencari jalan ke lantai 3 yang selama ini dikunci dan dilarang untuk dimasuki siapapun. Dimas memimpin langkah mereka menuju ruang guru saat istirahat kedua. Ia tahu, jika ada kunci, maka tempatnya hanya satu. Laci tua di meja sudut yang sudah lama tak digunakan. Mereka menunggu saat semua guru pergi makan siang. "Laci kedua dari bawah," kata Dimas yakin, sambil menariknya perlahan. Kunci besi tua dengan label pudar tergantung di dalamnya. Mereka saling berpandangan. Lina menggigit bibir, ragu. Tapi Rara mengambil kunci itu tanpa berkata-kata. Malam itu, mereka tidak langsung ke atas. Mereka sepakat menunggu hingga hari Jumat. Malam Jumat. Waktu yang katanya paling tepat untuk mencari jawaban dari suara-suara yang tak bisa dijelaskan. Di rumah masing-masing, mereka tak bisa tidur. Dan ketika Jumat malam datang, mereka tahu, tidak akan ada yang bisa mundur lagi. Gerbang sekolah sudah dikunci. Tapi Dimas tahu jalan samping yang bisa mereka lewati. Mereka menyelinap, menahan napas di setiap langkah, menghindari lampu senter satpam yang kadang berputar pelan dari pos depan. Tangga menuju lantai 3 terasa lebih sempit daripada biasanya. Dinding-dindingnya basah, seolah berkeringat. Padahal udara di luar kering dan dingin. Sesampainya di depan pintu besi tua itu, mereka diam. Kunci itu dingin saat disentuh, bahkan menusuk kulit. Dimas memasukkannya ke lubang kunci. Suara gesekan logam mengiris hening. Klik. Pintu terbuka perlahan. Gelap menyambut mereka. Tidak ada cahaya sama sekali dari dalam. Hanya bau lembab dan udara yang lebih dingin dari biasanya. Langkah pertama mereka menimbulkan gema. Suara sepatu menginjak lantai yang lama tak disentuh. Dinding lorong penuh coretan samar. Entah itu dari tangan manusia atau bukan. Rara menyinari langit-langit. Ada bekas-bekas bercak yang turun dari kayu. Dan di ujung lorong itu, pintu ruang musik sedikit terbuka. Seperti mengundang. Ruang musik sunyi.
Tapi suara itu masih ada. Melodi yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Lirih, tapi jelas. Seolah dimainkan oleh tangan yang sudah hafal tiap nada. Piano tua di tengah ruangan itu berdebu. Tapi tutsnya bergerak sendiri. Lina menutup mulutnya. Andi mundur 2 langkah. Rara maju 1 langkah. Dimas menatap piano itu, seperti terhipnotis. Tiba-tiba, pintu ruang musik menutup sendiri dengan keras. Semua lampu senter mati bersamaan. Hanya suara piano yang terus mengalun. Lalu, suara langkah kaki di belakang mereka. Rara mengaktifkan senter dengan panik, menyinari ke arah piano. Di belakangnya, berdiri seorang gadis. Rambut panjang menutupi wajahnya. Seragam putih abu-abu lusuh. Lehernya miring. Di sana tergantung pita merah yang nyaris putus. Lantai ini bukan untuk kalian, ucapnya. Mereka mengenalnya. Semua orang tahu cerita tentang Ratna. Siswi jenius yang gantung diri 5 tahun lalu. Ruang musik ini tempat ia mengakhiri hidupnya. Tapi tidak ada yang tahu wajahnya akan sejelas ini. Kulitnya pucat seperti kapur. Matanya kosong, meneteskan darah tipis. Ia menatap ke arah Dimas dan mengulurkan tangan. Dimas tidak bergerak. Ia malah melangkah maju. Rara menariknya kembali. Tapi Dimas berbisik. Dia memanggilku. Aku harus tahu. Seketika bayangan hitam menyelimuti ruangan. Suara piano berubah menjadi jeritan. Jeritan Ratna. Jeritan seseorang yang pernah dipermalukan, disakiti, dilupakan. Andi berteriak. Lina menutup telinga dan berlutut. Semua pintu terkunci. Dan tidak ada yang tahu bagaimana cara keluar. Waktu di lantai 3 tidak sama. Jam tangan mereka berhenti. Ponsel mati. Dan di luar, tidak ada suara sama sekali. Mereka mencoba memecah jendela, tapi kaca tidak retak. Mereka mencoba berteriak, tapi suara mereka terpantul kembali. Lina menghilang lebih dulu. Ia berjalan ke sudut ruangan dan tidak pernah kembali. Lalu Rara melihat bayangannya sendiri berdiri di cermin, tapi cermin itu bukan memantulkan dirinya. Wajah dalam cermin itu tersenyum dengan luka di pipi kiri, tempat yang sama dengan lukanya sendiri. Satu persatu, mereka ditarik oleh masa lalu Ratna. Semua ketakutan, semua kesalahan yang mereka pendam, digunakan untuk menghancurkan mereka dari dalam. Andi mencoba berlari, tapi lantai di bawahnya runtuh, menelannya dalam kegelapan. Kini tinggal 2. Dimas dan Rara menemukan pintu kecil di balik tirai rusak di belakang panggung kecil ruang musik. Pintu itu lebih rendah, seperti dibuat untuk bersembunyi. Di dalamnya ada ruang sempit, penuh dengan catatan, buku harian, dan foto-foto Ratna. Ada surat-surat yang tidak pernah dikirim. Isinya penuh luka dan hinaan. Salah satu foto menunjukkan 4 wajah yang mirip, terlalu mirip. Dimas menyadari sesuatu. Mereka bukan orang pertama yang datang ke sini. Dan mereka mungkin tidak akan jadi yang terakhir. Suara tangisan mulai terdengar dari balik tembok. Tangisan yang semakin keras, semakin dekat. Rara tidak lagi bisa bicara. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada suara yang keluar. Dimas mencoba mengguncangnya, memanggil namanya. Tapi matanya kosong. Seperti melihat sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Suara piano terdengar lagi. Tapi kali ini dari lorong. Dimas keluar, menyusuri suara itu. Setiap langkah membawanya kembali ke awal. Lorong. Piano. Ratna. Segalanya berulang. Tidak ada ujung.
Tidak ada pintu keluar. Tidak ada waktu. Dimas bangun di depan pintu besi lantai 3. Sendirian. Tangannya memegang kunci. Tapi pintu di belakangnya terkunci dari dalam. Ia mencoba membukanya. Tidak bisa. Ia menggedor. Tidak ada jawaban. Ia berlari ke bawah. Tapi sekolah kosong. Semua kelas gelap. Tidak ada penjaga. Tidak ada guru. Tidak ada Rara. Tidak ada siapapun. Ia berjalan ke gerbang depan. Tapi gerbang itu tidak pernah terbuka. Ia kembali ke tangga. Ke lantai 3. Pintu itu terbuka sendiri. Di ruang putih rumah sakit, Dimas duduk diam. Ia sudah tidak bicara sejak ditemukan seminggu lalu di depan gedung sekolah yang kini terbengkalai. Jari-jarinya menari di udara, memainkan lagu yang tidak terdengar oleh siapapun. Melodi yang sama. Di dinding ruangan, tergantung foto lama. 4 siswa berdiri di depan gedung sekolah. Tapi wajah mereka kabur. Seolah dicoret. Dan di sudut ruangan, piano tua yang entah siapa yang menaruhnya, mulai memainkan nada pertama. Dimas tersenyum. Dan lagu itu dimulai lagi.